Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan, saya Merina Azizah Dwidayanti. Saya adalah guru di SD Negeri Manggong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN yang saya laksanakan di kelas 5. Saya ambil tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, materi pelajaran teks eksplanasi dan sumber energi panas, dengan menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabar hari ini? Hari ini Tuhan yang alhamdulillah wa syukurillah. Amin. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Anak-anak sudah sarapan apa belum? Sudah. Ya, pintar, bagus, setiap pagi harus sudah sarapan supaya nanti bisa konsentrasi saat pembelajaran ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas Ibrahim dipimpin doa dulu. Sudah siap, Kak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai berdoa Merina Azizah. Selamat pagi Bu Merina. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Bagus. Bagus, kenapa tidak masuk? Tidak masuk kerinan, bangun siang. Ya, nanti dinasehati supaya bisa lebih bangun lebih pagi ya. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, anak-anak bernyanyi tentang satu nusa satu bangsa. Bisa? Ya, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Yo, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. ya. Kita tepuk siap dulu biar anak-anak semangat ya. Tepuk siap. S-I-A-P. Siap. Ya, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya, anak-anak silahkan dibuka bukunya, dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu.
Bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, bangkunya dirapikan kalau belum rapi. Ya. Mas Ridwan sudah? Bukunya sudah? Buku tulis, buku paketnya dikeluarkan dulu. Ya. Sudah siap ya? Oke, coba. Sekarang Bu Merina punya sebuah gambar. Itu ya. Apa yang kalian lihat pada gambar di samping? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian, siapa yang menjemur pakaian? Ibu. Menjemur pakaian biasanya dilakukan di mana? Halaman rumah, di depan rumah, di atas rumah. Bisa di atas rumah? Atau di lantai atas maksudnya ya. Kalau kita mengeringkan baju atau menjemur pakaian, itu yang mengeringkan siapa? Oh, matahari. Matahari itu, kalian tahu apa itu matahari? Apa itu matahari? Sumber, oh pintar, sumber energi panas ya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang sumber energi panas, kemudian juga akan belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang fenomena alam. Fenomena alam itu bisa terjadi secara di lingkungan sekolah, bisa terjadi di lingkungan rumah, atau terjadi di lingkungan masyarakat ya. Hari ini anak-anak yang pertama akan belajar setelah membaca teks pada media cetak, siswa dapat menganalisis kata kunci pada teks penjelas. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan teks penjelas menjadi sebuah ringkasan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Setelah melakukan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Untuk selanjutnya, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan penerapan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Melalui media saku pintar sumber energi panas, siswa dapat menganalisis penerapan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan berdiskusi, siswa akan melakukan pengamatan tentang perpindahan kalor dengan cermat. Nah, nanti anak-anak akan melakukan sebuah pengamatan atau nanti kita praktek ya. Oke. Untuk selanjutnya, nah tadi sudah ada gambar satu ya, yang ibu menjemur sudah ada di tadi pertama. Untuk gambar yang sedang pakai baju biru itu sedang apa ya? Sedang hiking atau sedang jalan-jalan. Jalan-jalan di mana? Di gunung. Cuacanya di mana itu? Kayak gini. Cerah. Senang atau tidak dia? Senang. Kalau cerah berarti mataharinya sedang panas atau sedang redup? Panas. Udaranya bagaimana? Sejuk atau panas ya. Yang terakhir, yang gambar yang paling bawah sedang apa itu? Memasak. Kalian pernah melihat ibu kalian memasak di rumah? Sangat pernah ya. Siapa yang suka membantu ibu memasak di rumah? Ya, berarti kalian sudah tahu ya. Itu menggunakan apa kalau memasak? Kompor. Gas. Gasnya itu menghasilkan apa Mas Arifin? Api. Apinya dimasukkan di mana itu? Kompor toh, disambungkan ke kompor terus bisa dibuat untuk memasak. Api itu sumber energi atau tidak Mas Ibrahim? Iya, selain ada matahari, api juga termasuk sumber energi. Ya. Nah, ini kejadian-kejadian ini adalah fenomena yang kalian lihat setiap hari. Toh, ada ibu memasak, ada berlibur, dan ada ibu menjemur pakaian. Nah, sekarang Bu Marina punya sebuah bacaan contoh teks eksplanasinya. Sebelum ke contoh eksplanasi, siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Yo, ngacung. Tunjuk jari apa yang disebut teks eksplanasi. Ada yang tahu? Nanti kalau tahu Bu Marina beri reward. Menjelaskan? Oh iya betul, menjelaskan fenomena alam. Ya, Mas Arifin dapat permen. Nanti ya, dimakan nanti ya. Ya, teks eksplanasi adalah sebuah teks atau paragraf yang berisi tentang alasan
dan metode proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa tersebut dapat berupa alam, sosial, ilmu pengetahuan budaya, dan fenomena yang lain yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini Bu Mirna ada sebuah teks eksplanasi. Coba kalian buka buku paket kalian, tema 6, buka halaman 2. Ya, ada teks berjudul sumber energi panas. Ada berapa paragraf di situ? 4. Yuk dibaca secara mandiri terlebih dahulu. Dibaca dulu. Digunakan untuk mengirimkan tadi. Sudah selesai? Ya, tentang apa teks tersebut? Sumber energi panas. Ya, coba yang paragraf pertama. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Nah, ini kegunaan matahari untuk tumbuhan. Untuk apa tadi? Untuk berfotosintesis. Untuk paragraf ketiga, cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Coba kalian menggosokkan tangan selama 1 menit. Cukup. Bagaimana rasanya? Panas atau hangat. Apa? Pak, ada 4 paragraf di sini. Bu Merina mau tanya, siapa yang tahu apa itu kata kunci? Ya, ayo Ibrahim. Kata-kata yang penting dalam paragraf. Oke. Dapat reward. Tepuk tangan untuk Mas Ibrahim. Nah, kata kunci adalah kata-kata penting yang ada di sebuah paragraf. Nah, anak-anak nanti akan belajar kata kunci itu yang penting apa di dalam sebuah paragraf. Paragraf 1 tuh kata kuncinya apa toh? Paragraf 2 apa? Paragraf 3 apa? Paragraf 4 apa? Ya. Sekarang Bu Merina akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya. Kelompoknya sudah dibagi apa belum? Sudah ya. Kelompok 1 kelompok Natasha, Marsha, Adeta, Zada, dan Reisa. Kelompok 2 Nadine, Tika, Putra, Riki, dan Nanda. Kelompok 3 Abde, Fidik, Nelis, Yona. Kelompok 4 Ridwan, Arifin, Bintang, Dimas. Kelompok 5 Ibrahim, Mahendra, Arga, dan Cika. Ya, sekarang Bu Merina punya sebuah LKPD. Kalian harus menyelesaikan dengan kelompok kalian, ya. Sudah siap belum? Ya. Ini LKPD pertama tentang bahasa Indonesia, yaitu menyajikan hasil ringkasan teks penjelas atau eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan verbal. Sekarang yang pertama, tulislah nama kelompokmu dalam lembar tugas. Ya, ditulis dulu. Kelompok berapa, anggotanya siapa saja, ditulis dulu. Kedua, kerjakan LKPD ini dengan berdiskusi dengan teman satu kelompokmu. Ya, nanti berdiskusi. Kemudian 3, bacalah teks yang tersedia dan jawablah pertanyaan yang sudah ada sesuai dengan bacaan. Keempat, buatlah kesimpulan dan jadikan sebuah ringkasan dari bacaan. Yo, lembar kedua, ada sebuah bacaan sumber energi panas yang tadi. Kalian menuliskan atau mencari kalimat kunci setiap paragrafnya. Yo, bagi-bagi 1 paragraf 1 anak, biar cepat. Terus nanti kalau sudah, kalian menyimpulkan dari kata kunci yang kalian dapat itu menjadi sebuah ringkasan dengan menggunakan sebuah ilustrasi, gambar ilustrasi.
Kalian boleh menggambar matahari, boleh api, boleh atau gesekan dua benda juga boleh ya. Yuk dikerjakan. Belum kelompok 2 bisa? Ya. Yuk dikerjakan. Kan sama apa energi panas matahari mempunyai kegunaan ya, kegunaan matahari apa saja boleh ditulis. Terus padi ya boleh. Yuk ditulis ya. Sudah menggambar? Oh ya, gambarnya apa Mbak Cika? Matahari ya, sudah sesuai ya. Matahari itu sumber energi panas ya. Sekarang kalau sudah berarti menyimpulkan dari sudah kan manfaat matahari, gesekan bisa menghasilkan energi panas, asal mula api ya. Nanti dari paragraf 1 sampai paragraf 4 dijadikan sebuah kalimat, terus dijadikan sebuah ringkasan. Yuk kerja kelompok. Merina biji loh, gimana nilai. Yang tidak bekerja kelompok nanti nilainya jelek. Ya. Apa? Boleh asal usul api ya, bagus Ridwan. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Belum. Kelompok 5? Sudah ya, nunggu kelompok 3 dan kelompok 4 dulu. Bentar. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Siapa? Kelompok berapa? Ya, kelompok 5. Nanti maju semua ya. Assalamualaikum. Coba diperhatikan yang lain. Perhatikan dulu ya. Salam dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok di sini kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Coba yang pertama ya. Apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. Judul bacaan di atas sumber energi panas. Ada yang beda? Siapa yang sama sumber energi panas nomor 1? Ya, betul. Kelompok 4 apa? Judulnya? Ya. Terus yang kedua tentang kata kunci yang paragraf pertama apa Mas? Paragraf pertama, energi panas sumber energi proses fotosintesis. Ya, untuk kata kunci yang pertama, energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Ada yang berbeda dari kelompok 5? Tidak, sama semua. Paragraf kedua, Mas Mahendra. Manfaat matahari. Yang paragraf kedua, manfaat matahari. Ada yang sama manfaat matahari atau kegunaan matahari? Kelompok 2 apa? Kegunaan matahari boleh. Kelompok 1 apa? Manfaat panas matahari. Kelompok 3 apa? Manfaat matahari ya, betul. Yang terakhir ringkasannya. Yo Ibrahim. Sumber energi panas bisa digunakan untuk fotosintesis. Manfaat matahari untuk mengeringkan baju dan yang basah. Ikan asin, garam, gesekan bisa menghasilkan energi panas menggunakan batu digesekkan. Asal mula api terjadi dari gesekan batu atau kayu. Ya, untuk ringkasannya pasti berbeda-beda ya. Nanti Bu Mer nilai, yang penting kata kuncinya sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Siapa yang mau maju ke depan untuk percakapan antara Siti dan Didin? Nanti dapat reward lagi. Siapa? 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang cewek. Yuk, baca. Saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang datang ke Marandu.
kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi tetapi juga dapat mendapatkan akses sebagai sumber manfaat untuk kegiatan kita sehari-hari. Ya, coba Mbak Nelly sama Mas Ibrahim, percakapannya tentang apa? Membaca majalah tentang sumber energi panas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Nelis dan Mas Ibrahim. Ya, silakan duduk. Ya, percakapan tadi adalah mengenai mereka membaca tentang majalah yang ada sumber energi panasnya. Nah, sekarang kan anak-anak sudah tahu tadi, ada sumber energi panas, ada apa saja tadi di bacaan. Sumbernya ada apa saja? Matahari, api, listrik. Terus yang gesekan dua benda. Anak-anak simaklah video di bawah ini ya. Kalian menyimak dulu. Matahari bisa mengeringkan pakaian, api bisa mendidihkan air. Jadi yang kita sebut sebagai sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Misalnya panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sumber ini beberapa cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas. Yang pertama, cobalah teman-teman Tuh tadi sudah pernah ya? tangan selama 1 menit. Gesek-gesekan sebuah Kemudian tangan. apa yang dirasakan? Ya, terasa hangat. Percobaan sederhana yang kedua, dalam kegiatan sehari-hari tentunya kamu menggunakan energi panas. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan dalam kegiatan sehari-hari? Apakah teman-teman pernah menanak nasi dengan panci dan kompor? Jika iya, maka sumber energi panas yang digunakan berasal dari api dari kompor. Apakah teman-teman pernah menyetrika baju? Atau pernah melihat ibu menyetrika baju? Alat yang digunakan untuk menyetrika adalah setrika. Sumber energi panas yang dihasilkan setrika berasal dari listrik. Mengeringkan baju. Terus yang terakhir ada perabotan rumah tangga seperti rice cooker, setrika, ya, kipas angin. Itu menghasilkan panas atau tidak? Ya, kalau setrika menghasilkan panasnya lewat apa? Harus ada listrik. Ini ya, energi panas ada api, matahari, listrik, gesekan antar dua benda, dan panas bumi. Panas bumi. Nah, sekarang Bu Merina punya saku pintar energi panas. Nah, ini kalian nanti akan bermain tentang gambar-gambar yang ada di sini. Yo, 2 anak lagi, siapa yang mau mempraktekkan? 2 anak? Ya, Abde. 1 lagi? Indra, yo. Nih, ini ada matahari, ada api, ada listrik. Kemudian apa itu? Panas bumi. Gesekan. Ya, silakan kamu memilih gambar. Terus dimasukkan ke dalam saku sesuai dengan sumber energi panas. Ayo Hendra. Ini apa? Sedang apa? Nah ini api. Ini sedang apa? Iya. Coba sini dulu biar dikonfirmasi teman-teman dulu. Coba teman-teman, yang pertama ini ada matahari mengeringkan ikan, matahari betul? Ada menjemur pakaian, matahari betul? Terus mengeringkan garam? Betul. Api ada memasak air dan memasak sop, itu api betul? Ya, listrik ada kipas angin, rice cooker, terus apa yang ketiga ini? Setrika, sumbernya listrik betul? Ya, kemudian ada panas bumi. Ya, betul, tepuk tangan untuk Mas Abde dan Mahendra. Ya, ribetnya buat nanti. Ya, Abde. Nah, sekarang kita kuis dulu ya, untuk pemahaman kalian biar lebih tahu. Gambar di atas merupakan salah satu pemanfaatan sumber energi panas dari 2 benda yang digesekkan. Ya, tepuk tangan. Salah satu sumber energi panas
dari dua buah benda yang bergesekan. Contohnya, kegiatan yang dapat menghasilkan panas jika kedua benda tersebut bergesekan adalah batu dengan batu. Ya, tepuk tangan. Tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari dalam proses fotosintesis. Betul? Ya, pintar semua. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa. Ya, lanjut. Ini, dari penjelasan tadi, apakah kalor bisa berpindah? Kalor bisa berpindah enggak? Bisa. Sekarang ayo kita buktikan kalau kalor itu bisa berpindah, ya. Marina, ada sebuah LKPD, nanti kalian melakukan pengamatan. Marina bagi dulu LKPD-nya. Ditulis dulu namanya. Nah, di sini nanti ada air dingin dan air panas. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil gelas yang berisi air panas dan air dingin. Ya, kelompok 1 diambil. Ya, 2. Kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Ya, biar berikan dulu yang panas. Yuk, kelompok 1. Kelompok 2. Dua ya, 2. Isilah sebagian gelas dengan air dingin. Sudah, tadi sudah Bu Merah isikan. Yang keempat, cobalah pegang kedua gelas tersebut, bedakan rasanya. Pegangnya hati-hati saja. Yang A dipegang rasanya bagaimana? Dingin. Yang B panas. Oke, yang ketiga, tuangkan air gelas B ke gelas A. Gelas B yang mana gelas B? Gelas B yang berisi air panas. Dituangkan ke gelas A. Dituangkan ke gelas A yang air dingin. Coba. Yuk dituangkan. Sudah dituangkan? Rasanya menjadi bagaimana gelas A? Oh, hangat. Oke, berarti gelas A, coba perhatikan dulu. Gelas A menerima kalor atau melepas kalor? Menerima karena dituangkan air panas. Air panas itu merupakan sumber energi juga karena ada panasnya, ya. Kemudian sekarang gelas A, coba diangkat dulu gelas A. Gelas A yang dingin. Sekarang gelas B yang panas. Gelas A dituangkan ke B. Gelas A, air gelas A dituangkan. Ya. Menjadi bagaimana rasanya? Hangat. Berarti gelas B melepas kalor atau menerima kalor? Melepas. Sudah mengerti? Itu adalah konsep perpindahan kalor. Ada melepas kalor dan menerima kalor. Nah, sekarang kalian menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Yuk dijawab. Sudah mengerti belum tadi? Sudah percobaan toh? Ya, ya sekarang diisi dulu. Ya, gantian. Terus bagaimana rasanya saat memegang gelas A? Tadi gelas A kan dingin toh? Rasanya bagaimana? Nah, ya tulis dingin. Bagaimana rasanya memegang gelas B? Panas ya. Apa air pada gelas manakah yang mendapatkan panas? Ya. Air pada gelas mana yang menerima panas? Diberikan air dingin akan melepas kalor. Yuk tulis.
Kalor. Ya, kalor itu panas. Ya. Ya, gelas A dituangkan air panas akan menerima kalor. Gelas B dituangkan air dingin maka akan melepas kalor. Ya, sip. Betul. Siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 5 sudah selain kelompok 5. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 3? Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Ya. Yo, hasilnya bagaimana? Nomor 1. Apa pertanyaannya, Mas? Bagaimana rasanya saat memegang gelas A? Bagaimana? Dingin. Dingin. Yang lain bagaimana? Gelas A? Dingin. Yo, gelas B. Bagaimana rasanya saat memegang gelas B? Panas. Gelas B panas? Kalian juga merasakan panas? Ya. Gimana? Air pada gelas manakah yang melepaskan panas atau kalor B? Yang melepaskan panas atau kalor B, betul? Ya, kelompok 1 B? Betul nggak? Ya, kelompok 2? Kelompok 4? Kelompok 5? Ya, betul, sip. Selanjutnya. Air pada gelas manakah yang menerima panas atau kalor? Yang A? menerima panas atau kalor gelas A, betul? Ya, yang lain ada yang berbeda dengan kelompok 1, kelompok 3? Kelas A semua? Ya, sudah pintar. Terus kesimpulan. Yo, Mbak Yuna, kesimpulannya apa? Apakah panas atau kalor dapat berpindah? Dapat. Oh, apakah kalor dapat berpindah? Kesimpulan terakhir. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Kesimpulan. Kelas A diberi air panas akan menerima kalor. Kelas B diberi air dingin akan melepas kalor. Ya, oke. Kelas A akan menerima kalor, kelas B melepas kalor. Siapa yang kesimpulannya sama? Kelas A menerima kalor, kelas B melepas kalor. Yang sama tunjuk jari? Sama semua? Oke, sudah betul semua. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan dikumpulkan dulu. Ya, sudah selesai. Anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Coba kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini itu apa? Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Tadi, yang pertama bahasa Indonesia tentang apa? Teks eksplanasi. Iya, apa yang kalian tahu tentang teks eksplanasi? Teks untuk menjelaskan sebuah fenomena alam. Kata kunci. Apa itu kata kunci? Siapa yang tahu kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting pada sebuah paragraf. Kemudian selanjutnya sumber energi. Ya, sumber energi panas ada apa saja? Matahari, api, listrik, terus gesekan antar dua benda, terakhir panas bumi ya. Kemudian tadi dalam percobaan tadi apakah kalor bisa berpindah? Bisa. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua? Ya, good, pintar. Apakah hari ini anak-anak sudah senang? Dalam pembelajaran senang atau tidak? Oke, ya. Nih sekarang Bu Merina punya soal evaluasi. Kalian mengerjakan soal evaluasinya. Dikerjakan secara mandiri, ya. Tidak boleh mencontek teman. Dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek, ya.
Itu sesuai yang tadi kita pelajari. Ya, sudah. Yuk, sudah selesai Mas Widik, yang lain? Ya, sini yang sudah selesai. Ya, pintar. Natasha sudah selesai. Ya, sudah selesai semua ya? Oke, nanti Bu Merina koreksi dulu. Untuk kalian yang di atas KKM, kalian akan Bu Merina beri pengayaan. Kalau anak-anak di bawah KKM atau di bawah 65, nanti Bu Merina beri soal lagi. Ya, tidak apa-apa ya, nanti Bu Merina koreksi dulu. Baik, besok ketemu Bu Merina lagi, yaitu pembelajaran 2 tentang teks eksplanasi, tapi masih teks eksplanasi. Nanti anak-anak membuat peta konsep, kemudian untuk IPA-nya perpindahan kalor secara konduksi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, baik, supaya anak-anak lebih semangat lagi karena tadi sudah pembelajaran, anak-anak menyanyikan lagu Jeblok-Jeblok Suang dulu ya. Bisa? Bisa apa tidak? Halo? Ya, yuk Jeblok-Jeblok Suang dulu. Boleh sambil tepuk tangan? Jumlah suang ini kelendek, mampu ketumbuk budel, pak empure lare nusoko, lele ake sir kong dele kokong sir kong dele kokong sir kong dele kokong. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menjadi siswa yang bagus, siswa yang pintar, siswa yang tertib untuk melaksanakan pembelajaran tadi ya. Bu Merina minta maaf apabila ada kesalahan kata. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Berdoa dulu. Yuk sikap berdoa dulu. Sudah siap, berdoa mulai. Selamat siang, sekian dari Bu Merina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.